Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini membacakan berita terkait komentar Purbaya terhadap rencana impor 105.000 mobil pickup dari India. Banyak media yang memberitakan, tapi saya pilih dari tv1news.com karena lebih lengkap. Judulnya, ramai isu impor 105.000 mobil pick-up dari India, Purbaya tegas bukan pakai uang negara. Ya, ini dari sumber beritanya dari Pak Purbaya. Ini ada gambar Pak Menteri Keuangan Purbaya, tapi ini dalam kesempatan yang berbeda dari berita ini sebenarnya. Pemerintah menegaskan bahwa rencana impor 105.000 unit mobil pick-up dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ya. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa guna meredam kekhawatiran publik terkait potensi pemborosan fiskal. Menurut Purbaya, skema pembiayaan pengadaan kendaraan tersebut sepenuhnya berasal dari pinjaman yang disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, bukan dari belanja langsung pemerintah pusat ya. Ini kunci dari berita ini ya. Nah, dikutip langsung pernyataan beliau, pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih berasal dari pinjaman Bank Himbara, bukan dari APBN. Ujarnya dalam konferensi pers laporan realisasi fiskal 2026. Nah, subjudul berikutnya, APBN hanya bayar cicilan, bukan belanja barang. Nah, ini yang menarik ya, ini yang mau saya komentari nanti. Purbaya menjelaskan peran pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia hanya sebatas membayar cicilan atas pinjaman tersebut secara bertahap. Pemerintah dijadwalkan mengangsur sekitar 40 triliun rupiah per tahun selama 6 tahun ke depan. Dengan kata lain, negara tidak mengeluarkan dana di muka untuk membeli kendaraan, melainkan menjalankan mekanisme pembiayaan yang bersumber dari lembaga perbankan. Skema ini disebut sebagai langkah menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan program terus berjalan. Ia menekankan bahwa mekanisme tersebut tidak menambah risiko terhadap kesehatan APBN karena pembayaran cicilan sudah diperhitungkan dalam struktur anggaran jangka menengah. Tidak ada tambahan risiko fiskal. Sebagian dananya juga disesuaikan melalui pengelolaan dana desa sehingga tetap terkendali, kata Purbaya. Saya komentari dulu ya. Jadi ya Purbaya mengatakan itu tidak pakai APBN, tapi dibeli dalam hal ini pelaksananya Agrinas yang meminjam dari Bank Himbara, tapi yang bayar cicilannya APBN. Nah, di sini kita mungkin bingung ya. Yang dimaksud dengan tidak memakai uang negara ini yang mana ya? Kan pakai itu. Bahwa dia dicicil itu soal lain. Jadi dipinjam dari Bank Himbara yang bayar cicilannya APBN melalui dana desa. Nah kan dana desa 58%-nya itu dipakai untuk Kopdes Merah Putih. Di antara bagian Kopdes Merah Putih itu nyicil pembelian pick up gitu. Kan logikanya begitu ya, dan dari berita lain saya sudah cek maksudnya itu. Yang saya tidak habis pikir mengapa lalu dikatakan tidak pakai uang negara. Tidak dipakai seketika sejumlah nilai impor, iya, tapi impor oleh Agrinas dibayar dengan pinjaman dari Bank Himbara. Yang bayar ke Bank Himbara itu adalah APBN melalui dana desa, dicicil selama 6 tahun. Ya kita bisa bayangkan nanti pick-up-nya 6 tahun seperti apa ya. Jadi pembayaran cicilannya bukan dari hasil kinerja Koperasi Desa Merah Putih ya, karena juga tidak mungkin kalau di tahun-tahun awal sudah dibebani nyicil kendaraan seperti itu ya. Saya baca lagi nih. Nah, rencana impor kendaraan ini sebenarnya menjadi sorotan karena nilai kontraknya mencapai, disebut ya ini, jadi kita belum tahu persis, 24,66 triliun. Pengadaan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang bertugas menyediakan sarana distribusi dan logistik bagi jaringan koperasi desa di seluruh Indonesia.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo de Sousa Mota menjelaskan bahwa keputusan mengimpor kendaraan diambil setelah mempertimbangkan aspek efisiensi operasional dan ketersediaan unit yang sesuai kebutuhan program. Ini sudah pernah kita baca dan komentari ya. Saya tidak bagian itu lagi, bagian pernyataan Pak Purbayan yang kita komentari. Nah, menurut Dirut Agrinas tadi, pihak perusahaan sebenarnya telah memprioritaskan produk yang tersedia di dalam negeri maupun yang telah beredar di pasar nasional. Namun, kebutuhan jumlah besar dalam waktu relatif cepat membuat opsi impor dinilai paling realistis. Ini sudah debatable ya, karena dari tanggapan Menteri Perindustrian, tanggapan para pelaku industri ini bisa sebenarnya kan tidak 105.000 dalam tempo seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kan. Dan juga ada perdebatan tentang berapa harganya, kemudian layanan purna jual dan sebagainya. Itu sudah banyak, silahkan para pemirsa cari ya berita-berita itu, kanal ini juga pernah membacakan. Nah, ini di garis bawahi lagi nih pernyataan dari Dirut Agrinas, tujuan utama kami adalah memastikan pembangunan berjalan efisien, efektif dan tepat guna sesuai arahan Presiden, ujarnya. Ya, bisa jadi kalau memang seperti juga kasus MBG dalam beberapa pengadaan seperti tray dulu kan sudah begitu juga barang-barang yang diperlukan impor. Nah, jadi narasi awalnya Kopdes Merah Putih kah, MBG kah, itu untuk menggerakkan perekonomian nasional, lebih khusus lagi lokal, lebih khusus lagi sedapat mungkin menggerakkan UMKM dan bersifat komplementer, menggerakkan ya, bukan mensubstitusi semua aktivitas ekonomi yang ada di daerah, apalagi di desa. Nah, tapi dalam hal mobil tentu ya memang tidak bisa ya, desa tidak bisa dikaitkan dengan lokal, tapi kan nasional bisa tuh. Nah, oke, itu juga masih kita tunggu penyelesaiannya, karena katanya semua perdebatan kan ada pro kontra itu. DPR pun bersuara, tapi katanya nunggu Presiden keputusannya. Nah, si Dirut Agrinas jalan terus sebelum ada Presiden keputusannya. Nah, ini ketika soal pakai duit apa, orang sudah khawatir nih kan. Kan si Agrinas tidak seketika punya duit segitu. Agrinas tidak mungkin memiliki duit sebesar 25 triliun saat ini ya. Nah, dan orang lalu menduga-duga ini toh nanti pakai APBN, jadi belanja barang itu. Benar, ternyata tidak belanja barang di dalam APBN. Tetapi si Agrinas pinjam di Bank Himbara. Nanti yang nyicilnya bukan Agrinas, bukan juga Kopdes ya. Kopdes sih secara administrasi, tapi duitnya dari dana desa yang disisihkan. Dana desanya itu adalah APBN gitu. Jadi saya terus terang sebagai ekonom, beberapa keterangan-keterangan dari pejabat kita selevel menteri atau dari BUMN ini kadang ini makin kurang jelas ya buat publik. Sebetulnya kan tidak masalah kalau memang diyakini itu benar, dijelaskan ya. Berarti dipertanggungjawabkan saja. Ya. Tapi kalau ini bukan dari uang negara, jelas uang negara membayar cicilannya dari dana yang disisihkan dari dana desa, gitu ya. Nah, saya baca lebih lanjut nih. Program Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai tulang punggung distribusi logistik, pangan dan hasil produksi desa. Kendaraan pick up dan truk akan digunakan untuk mempercepat mobilitas barang, memperpendek rantai pasok, serta meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha desa. Ini satu hal lagi ya, sejauh ini yang kita lihat dari ilustrasi, dari pembincangan, itu adalah koperasi desa menjual ya barang, bukan off-taker. Jadi kita belum melihat skema bagaimana koperasi desa Merah Putih menjualkan barang produksi desanya. Kalau dengan sentralisasi itu lebih sulit ya. Yang sentralisasi yang terjadi sekarang ini konsep-konsepnya ya lebih masuk akal ya, jual gas melon, jual sapras pertanian dan seterusnya. Ya seperti itu, dan dalam konteks itu ya mungkin pick up dibutuhkan, meskipun ini juga jadi tanda tanya ya. Kalau sudah begitu sebetulnya kan distribusi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang punya barang itu ya bisa saja tidak memerlukan pick up sekelas ini, atau tidak setiap desa perlu pick up. Belum lagi kita juga mendengar narasi nanti kalau Kopdes ini berkembang bisa menggantikan
disebut bahkan kan Alfamart dan Indomaret. Nah kalau begitu berarti si Kopdes ini kan akan menjadi minimarket atau semacam itu, bukan optaker yang menyambungkan produksi desa ya, meskipun tentu itu diupayakan, tapi kan arah sekarang kan tidak itu yang kelihatan. Nah, saya baca lagi nih, pemerintah menilai persoalan utama ekonomi desa selama ini bukan hanya produksi tetapi distribusi. Cocok ini ya. Nah, banyak hasil pertanian usaha mikro terhambat karena keterbatasan sarana angkut yang memadai. Ini perlu kita garis bawahi betul ya. Ini yang dimaksud yang barang tersentralisasi dari pabrikan kah yang datang ke desa, atau produk desa yang bisa dijual ke tempat-tempat lain. Nah, kita belum lihat contohnya ya. Yang kita dapat contoh-contoh adalah lebih bersifat dari sentral ke daerah-daerah, ke desa. Nah, dengan adanya armada kendaraan operasional, koperasi diharapkan dapat berfungsi sebagai agregator ekonomi lokal, mengumpulkan, mengolah, dan menyalurkan produk desa secara lebih efisien. Kalau ini benar-benar terlaksana, kita bisa katakanlah ya Kopdes punya peran. Jadi ini penting, ini agregator, jadi bukan substitusi, menggantikan yang sudah ada diganti, tapi ini agregator. Nah, kritik dan kekhawatiran tetap muncul. Meski pemerintah sudah menjelaskan skema pembiayaan, rencana impor dalam jumlah besar tetap menuai perhatian dari sejumlah pelaku industri motif dan pengamat ekonomi dan seterusnya ya. Pemerintah tetap mengatakan itu strategis dan berbasis kebutuhan logistik nasional dan seterusnya. Lalu pendekatan pembiayaan non APBN seperti ini semakin sering digunakan dalam proyek berskala besar, terutama yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Nah, tapi ini kan jadi nggak jelas ini. Yang mana yang pembiayaan non APBN, yang bayarinya APBN kok cicilannya ya. Nah, dan seterusnya penjelasan ini jurnalisnya menulis penjelasan pemerintah ini. Purbaya menegaskan bahwa disiplin fiskal tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Disiplinnya itu ya nyicil ya, maksudnya biar nggak 1 tahun, tapi kan tetap saja uang negara, uang APBN. Nah, begitu. Kemudian di tengah polemik yang berkembang, pemerintah berupaya mengubah cara pandang publik terhadap proyek tersebut. Pengadaan kendaraan dinilai sebagai investasi infrastruktur ekonomi desa, bukan sekedar belanja barang. Bolehlah kalau ini kita nunggu buktinya nanti, tapi memang masuk akal. Kalau beli mobil itu termasuk belanja modal ya, investasi. Nah, dengan dukungan transportasi yang memadai, koperasi desa diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan distribusi, dan memperkuat daya saing ekonomi lokal, yaitu normatif. Tapi yang saya ingin sekali lagi komentari, mengapa tidak diakui saja bahwa itu adalah dana pemakai dana APBN melalui dana desa, meskipun dibayar dengan cara cicilan tiap tahun ya. Tapi kan dengan menyatakan ini bukan dari uang APBN ya, saya kira menyamarkan kan. Wah, Bang Himbara itu minjemi, bukan membelikan. Mudah-mudahan komentar saya ini menambah informasi kepada para pemirsa kanal ini.